belum selesai. Oh, belum selesai. Baik. Ini data dasarnya udah diterima tadi ya? Iya. Oke, ini saya share screen dulu. Share screen untuk quantum business. Nah, ini. Ini jadi data dasarnya seperti ini. Jadi ini saya contohkan bagaimana kita menggabungkan data-data tabel tadi dengan data-data spasial. Ini saya contohkan dulu, perhatikan saja. Remove dulu. Nah, seperti ini. Nah, pastikan data dasarnya seperti ini, Bu. Di klik kanan pada data admin Kalbar ini. Nanti kalau misalkan sudah terinstall Quantum Gis-nya, klik kanan. Kemudian Ibu klik yang ini, Bu. Open Attribute Table. Nah, isi datanya itu seperti ini. Isi datanya. Jadi format ini harus sama, Bu, dengan data tabel Excel yang Ibu buat nantinya. Nah, supaya Ibu tidak bingung, di data spasial itu kan ada, kalau nggak salah ada lebih dari satu format itu. Ada SHP, ada DBF, ada PRJ, ada SHX. Nah, untuk menampilkan data ini dalam bentuk Excel, supaya sama nanti jumlah dan nama atributnya, ini saya close dulu. Kemudian di sini saya akan tampilkan cara menampilkannya dalam bentuk Excel. Seperti ini. Kelihatan, Bu, Excel-nya? Excel-nya apakah sudah tampil di layar PC, Bu? Belum, Pak. Oh, belum. Sebentar. Ya. Nah, tampil seperti ini. Excel-nya sudah tampil? Excel-nya sudah tampil, Bu? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Nah, jadi supaya Ibu tidak ngetik ulang, kita buka Ya. Excel, maksud saya kita aplikasi Excel-nya diaktifkan. Kemudian biarkan dalam bentuk kosong seperti ini. Kemudian diklik file, Bu. Diklik file. Kemudian kita klik komputer. Ya. Kemudian klik browse. Nanti video rapat ini akan di-share juga ke kawan-kawan di sana, supaya nanti bisa mengulangi. Kemudian diklik browse-nya. Pada contoh ini data itu ada di hard disk eksternal saya. Saya gunakan ini. Kemudian saya klik materi integrasi. Nah, data admin Kalbar. Nah, ini kan ada, Ibu pilih yang ini, Bu. Di base files. Nanti akan muncul ekstensi seperti ini. Seperti itu. Jika sudah, kita klik open. Nah, dia akan muncul seperti ini, Bu. Ini disesuaikan saja formatnya. Lebar kolomnya disesuaikan misalkan 15. Disesuaikan saja sesuai keperluan. Nah, data ini nanti diisi, Bu, kolom-kolomnya sesuai dengan data yang OPD miliki. Misal kalau ini Dinas Pangan, berarti misalkan saya ambil contoh di sektor peternakan. Misalkan di sini, nah, jadi ininya harus sama, Bu. Mohon diperhatikan, ininya harus sama. Jangan antara data SHP-nya atau data DBF-nya harus sama dengan data Excel yang dibuat. Makanya ini sebagai panduan dulu nih. Jadi tidak bisa Ibu buat bengkayangnya di sini, sekadaunya di sini, tidak bisa. Nanti tidak nyambung deh. Jadi ini sebagai bahan dasarnya ada di sini. Misalkan di sini saya kasih contoh, di sini ternak sapi. Ini ternak sapi.
Kok nggak berubah Pak itunya tampilannya? Oh, sebentar. Oh, Tampilan tampilannya Pak. Excel-nya ya? Excelnya ya. Oh iya, sebentar, sebentar. Hmm. Oh iya, tadi belum selesai. Nah, kalau yang ini bagaimana? Oh, udah. Ya, di sini misalkan saya kasih field atau kolomnya itu ternak sapi, ternak underscore sapi. Mohon diperhatikan ketika membuat data pakai underscore ya Bu. Oh iya. Nggak bisa spasi begini. Nanti nggak nyambung ya. Underscore sapi, kemudian misalkan di sini saya kasih nama ternak kambing. Kemudian di sini ternak ayam. Ini contoh saja. Nah, ini juga contoh angkanya saya mulai dari angka 300. Terus klik. Ini contoh saja. Kemudian di sini angka 400. 200, ini 500. Seperti ini. Nah, kita anggap pekerjaan Bapak Ibu di dinas sudah selesai. Input data di Excel-nya dengan template dari DBF tadi. Nah, jangan lupa Ibu simpan, klik file, kemudian save as, kemudian klik komputer, klik browse. Nah, di sini harus diperhatikan Bu, di sini filenya kita kasih nama baru. Misalkan di sini data admin Kalbar ternak. Kemudian jenis filenya, pilih yang ini Bu. Salah satu kelebihan QGIS itu kita bisa menggunakan yang pola yang ini. CSV, delimited. Ini harus diperhatikan. Bisa enggak pakai? Bisa juga pakai yang ini, tapi agak repot. Kalau pakai delimited yang terbaru dari ekstensinya Excel, kita enggak perlu lagi merapi-rapikan ini tabelnya. Langsung saja seperti itu. Jadi Bapak Ibu pilih CSV atau delimited, diklik saja. Kemudian pastikan tempat menyimpan filenya itu harus spesifik atau mudah diingat. Di sini misalkan contoh saya taruh di desktop dulu, contoh ya, nggak mesti diikutin. Desktop, tipenya delimited, kemudian data admin Kalbar ternaknya sudah dikasih nama baru, kemudian klik save. Jangan lupa disimpan. Kemudian klik saja yang bagian ini, iya saja atau yes. Kemudian tutup Excel-nya. Yang ini klik don't save. Nah, ketika proses ini sudah selesai, Bapak Ibu klik Quantum GIS. Quantum GIS-nya seperti ini. Nah, klik Quantum GIS seperti ini. Ya. Sudah tampil Bu Quantum GIS-nya? Sudah. Oke. Misalkan saya ulang dari awal. Ini saya remove dulu. Ketika Quantum GIS sudah di-open, pastikan Bapak Ibu plug-in layar Excel-nya itu sudah aktif. Misalkan belum aktif, Bapak Ibu klik di sini. Di plugin, kemudian klik manage and install plugin. Misalkan belum aktif, klik saja. Kemudian ketik di sini layar.
Pastikan plugin ini sudah terpasang, Bu. Add spreadsheet layer. Misalkan belum terpasang, kita install dulu. Installnya di mana? Di sini. Di plugin, kemudian manage and install plugin. Kemudian ketik di sini spreadsheet. Nah ini, ketemu dia. Kalau misalkan tanda centangnya sudah aktif, berarti itu sudah terpasang. Kalau belum, Bapak Ibu klik install plugin, atau bisa juga reinstall. Klik saja. Nah, kalau sudah ada tanda seperti ini, berarti file Excel itu sudah bisa diintegrasikan dengan Quantum GIS. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu klik close saja. Nah, seperti ini. Sekarang kita ambil data dasarnya berupa data dasar yang tadi saya kirim lewat WA, berupa data poligon Provinsi Kalimantan Barat per kabupaten. Caranya seperti ini. Ini prosedural saja, karena ada cara lebih cepat, tapi tidak saya berikan dulu karena bertahap. Klik Open Data Source Manager. Bapak Ibu pilih yang vektor. Nah, di sini. Atau jangan klik yang lain, tapi vektor. Data vektornya, data SHP-nya. Klik vektor, kemudian Bapak Ibu klik di bagian ini. Yang lain biarkan saja default. Nggak usah diganggu-ganggu dulu. Klik di sini, di bagian ini, di browse. Kemudian kita ambil data SHP-nya. Yang tadi saya kirim lewat WA itu, misalkan tadi saya simpan di sini, kalau yang data yang di saya. Wiki, kemudian data integrasi, kemudian data admin Kalbar. Bapak Ibu pilih yang khusus ini saja, biar tidak bingung. Nah, pilih yang ekstensinya SHP file. Diklik, kemudian klik open. Jika sudah, jangan lupa diklik pada bagian ini, add. Kemudian klik close. Datanya sudah tampil seperti ini. Karena kita fokusnya adalah menggabungkan data tabel dengan data spasial, biarkan saja warnanya sesuai default atau sesuai yang ditampilkan pada layar PC atau notebook masing-masing. Setelah data ini kita tampilkan, sekarang kita tampilkan lagi data CSV atau comma delimited yang tadi sudah kita simpan. Caranya seperti ini. Klik lagi di browse. Tetap data vektor. Kemudian klik browse di bagian kanan ini. Kemudian kita ambil data CSV yang tadi sudah kita simpan. Sebagai contoh, tadi saya ngambil datanya, disimpannya di desktop. Desktop. Kemudian di sini saya pilih data. Oh, salah. Keliru saya, maaf. Bukan di sini. Bapak Ibu gunakan ini. Layer. Kemudian add layer. Kemudian Bapak Ibu pilih yang add spreadsheet layer. Nah, yang ini. Untuk mengambil data Excel dalam bentuk CSV tadi. Diklik saja. Kemudian klik browse. Kemudian klik tempat di mana kita menyimpan data CSV tadi di desktop. Izin Bang Sigit. Ya, silakan Bu. Kan gini, ini kita baru buka, jadi kayaknya perlu cernanya agak berat gitu. Ya. Tapi mungkin kayaknya kalau kita dapat panduannya atau panduan penggunaan QGIS ini cukup membantu kita baca. Bisa Bu. Bisa Bu. Nanti saya buatkan. Oke, jadi siap. Untuk hari ini video ini cukup disaksikan saja. Oke, siap. Nanti saya kirimkan
hasilnya, baik dalam bentuk PowerPoint maupun videonya, nanti diputar ulang. Siap. Jadi ini nggak usah terlalu diseriusi, Bu. Iya. Disaksikan saja. Iya. Karena kan baru download juga kan. Iya. Nanti kita jadwalkan lagi untuk praktek langsung. Betul. Siap. Seperti itu. Di sini saya ambil, klik saja di sini, ini all file. Kemudian data CSV-nya tadi kita simpan di mana, kita harus tahu. Tadi kalau tidak salah datanya ada di sini. Nah, ini. Data admin Kalbar Ternak, tipenya Microsoft Excel Separated Value. Diklik saja. Kemudian di open. Tampil seperti ini. Kemudian di OK-kan saja. Nah, antara data Excel dengan data petanya sudah tampil. Kedua data inilah yang nanti akan kita gabungkan. Bagaimana cara menggabungkannya? Caranya seperti ini. Diklik kanan pada data peta atau data admin Kalbar, klik kanan. Kemudian klik Properties. Bapak Ibu pilih Join. Seperti ini. Pilih Join. Klik tanda plus ini Bapak Ibu. Klik tanda plus. Kemudian Bapak Ibu klik Join Field-nya. Ini udah otomatis terisi. Bapak Ibu klik di Join Field-nya ini. Misalkan di sini. Di sini Bapak Ibu pilih kabupaten. Yang lain biarkan saja default. Pada bagian ini diklik. Centangnya diaktifkan. Supaya apa? Supaya datanya berubah sesuai dengan judul tabel Excel yang tadi kita rubah. Kalau misalkan ini tidak dihapus, itu nanti yang terikut adalah nama data yang di sini. Nah, seperti itu. Kalau sudah kita oke-kan, kemudian jangan lupa data ini diklik, kemudian klik Apply, kemudian klik OK. Kita sekarang lihat hasilnya seperti apa. Kita klik pada data SHP tadi, data admin Kalbar, klik kanan. Kemudian Open Attributable. Bapak Ibu lihat, datanya udah gabung belum? Ini data petanya. Ini data Excel yang tadi kita buat. Sudah bisa dilihat, Bu, di layar PC-nya? Iya. Lanjut, Mas. Nah, oke. Data admin. Artinya, data peta dengan data Excel sudah bergabung. Tapi belum dalam bentuk save file. Masih dalam bentuk konfirmasi bahwa data ini bisa digabungkan. Bagaimana cara ini supaya menjadi data save file? Caranya seperti ini. Ini saya close dulu. Pada data admin Kalbar ini saya klik kanan. Kemudian saya arahkan ke export. Kemudian saya pilih Save Future As. Klik. Di sini saya kasih nama baru. Misalkan data underscore ternak Kalbar. Saya simpan di, cara menyimpannya klik di sini. Di browse. Saya simpan dulu lah di desktop. Seperti ini. Dia langsung otomatis menyimpan dalam bentuk S3 save file atau SHP. Kalau sudah seperti ini, namanya sudah dibentuk, tipe datanya sudah otomatis dalam bentuk save file, Bapak Ibu klik save. Yang lain biarkan default. Biarkan saja apa adanya, kemudian Bapak Ibu klik OK. Perhatikan tanda yang warna hijau ini. Bapak Ibu lihat, ada penambahan layer baru enggak di sebelah sini? Tadi kan dua ya. Ini data Excel, ini data Kalbar yang tadi kita tampilkan. Ada tampil data baru enggak? Iya, data ternak itu. Nah, data ternak. Supaya enggak bingung, data admin Kalbarnya kita tidak aktifkan saja. Nah, sekarang kita lihat.
di Provinsi Kalbar per kabupaten kota ini, data-data tadi udah masuk belum? Caranya, di data baru tadi klik kiri satu kali, kemudian klik kanan, kemudian Bapak Ibu klik Open Attribute Table. Masuk nggak datanya? Datanya udah gabung? Sudah gabung ya? Nggak kelihatan, Pak. Oh, udah kelihatan. Oke, kalau gitu saya ulang lagi. Sebentar. Boleh tanya nggak? Ya, Pak? silakan Pak. Saya kan pernah juga ini join dulu kan. Ya. Cuman data SHP-nya saya ngambil di apa baik kemarin namanya? Indo kah? Apa sih namanya? Apa gitu saya lupa. Ya. Itu kan. Cuman saya gabunginnya kan per desa itu Pak ya. Ya. Ternyata ketika saya joinkan itu datanya masuk. Cuman ketika diolah misalkan saya kategorikan itu nggak bisa gitu Pak jadinya. Oh, begitu. Ya. Itu harus dicek, Mas. Judul file-nya, cara penulisannya seperti apa? Dia pakai underscore tidak? Nah, jadi gini. Biasanya underscore di judul atasnya itu kan? Ya. Biasanya itu ada yang ngasih data tuh nakal. Jadi kalau saya kasih tanda petik saja di sini pada saat nyusun di Excel-nya, itu mohon maaf itu kita dikerjain. Itu nggak akan bisa gabung. Tolong perhatikan file Excel-nya di sini. Ini saya tutup dulu. Nah, tadi katanya. Sebentar, ini saya stop dulu. Excel. Stop. Pak, data Excel tadi boleh dikirimkan nggak Pak? Sekarang kita mau praktik. Oh ya, Pak. nanti saya kirimkan. Sebentar, saya buka yang contoh tadi dulu, bentar ya. Pak, ini harus di Windows kali ya? Saya coba install lagi di MacBook nggak bisa. Oh, itu Bu. Berarti MacBook Ibu versinya tinggi gitu. MacBook saya yang versinya tinggi. Iya. Jadi quantum disknya nggak masuk itu. Bentar ya. Nah, berarti di komputer lagi lah. Iya, ada apa? Nanti kan ini apa, Bu? Saya kirimkan ini file contoh. Ya. Nah, ini Pasti, diperhatikan saja. Ada apa? Ini akan memang memakan waktu yang panjang untuk kita berkoordinasi. Tidak apa-apa. Yang penting terisi nanti. Nah, ini saya tampilkan. Nah, saya pernah punya pengalaman bantu teman itu seperti ini, Pak. Jadi di sini dia kasih tanda ini. Ntar saya Jadi di sini dia kasih tanda ini nih. Terus di sini dia kasih tanda ini. Terus di sini dia kasih tanda seperti ini. Dan dia pakai spasi. Tidak pakai underscore. Nah, Bapak Ibu mau tahu berapa hari saya menyelesaikannya? 3 hari, Bapak Ibu. Data ini tidak bisa nyambung. Tidak bisa di join table kan dengan data peta tadi. Karena ada tanda ini. Itu 3 hari menyelesaikannya. Begitu data ini saya hilangkan tandanya, kemudian ini saya gunakan underscore. Bentar ya. Seperti ini. Seperti ini. Baru dia bisa join table. Jadi Bapak sama Ibu harus perhatikan datanya. Kalau misalkan dia menggunakan satu suku kata saja tidak masalah. Seperti ini. Tapi lihat lagi. Biasanya ada yang ngasih tanda seperti ini.
itu ngerjain kita. Jadi harus diperhatikan dulu. Hapus dulu. Nah, kalau dia dua atau lebih suku kata, gunakan spasi atau gunakan underscore. Seperti itu. Nah, usahakan datanya, misalkan ini 300 ya. Kalau 3000 bagaimana? Saya kasih titik atau koma. Saran saya, kalau misalkan 3000, tulis saja 3000, tapi tanpa tanda baca. Kalau Bapak Ibu pakai tanda baca, nanti tidak nyambung lagi dia. Jadi perhatikan betul data di sini. Pertama dari judul, kemudian dari angka, usahakan dia bilangan bulat. Jangan pakai tanda baca. Nanti di sini tinggal dikasih keterangan. Dalam ribuan. Oh, berarti satuannya dalam ribuan. Nah, seperti itu, Pak. Nah, jadi selama ini mungkin kita selalu berbicara tentang data spasial, itu yang dimaksud itu yang seperti ini. Yang seperti ini. Nah, ini. Bentar. Nah, ini, Pak. Supaya tidak membingungkan, ini saya close saja. Remove. Ini juga saya remove. Nah, saya lanjutkan dulu. Nanti misalkan ada pertanyaan, disimpan saja dulu. Kalau ini mau saya kategorisasikan, bisa. Saya klik kanan, properties, kemudian saya pilih simbologi. Nah, di sini saya pilih yang categorize. Atau, kalau mau melihat kategorisasi yang lebih detail lagi, kita pilih graduate. Kemudian Bapak Ibu klik graduate-nya yang mau yang mana dulu nih, value-nya. Value-nya dipilih dulu, misalkan value. Oh sudah, Bapak Ibu tinggal klik classify. Masuk nggak dia? Dia. Pak. Ya. Itu sama dengan kendala saya itu juga saya graduate nggak keluar itu munculnya. Nggak keluar gitu. ya? Kalau di value-nya itu nggak muncul dia. Ketika saya joinkan dari data CSV ke yang layer yang pet. Oh, nggak masuk ya? Itu SAP itu nggak muncul dia. Ya, sebentar. Iya. Kalau yang categorize masuk nggak dia? Ada di sini. Misalkan ternak sapi. Simbolnya misalkan pakai yang ini. Sebentar. Berarti kalau untuk yang categorize, kalau yang untuk categorize nanti saya ini Pak, saya bantu kulik lagi. Tapi untuk sementara ini kalau yang untuk kategoris yang satu ini kita gunakan yang ini saja dulu. Kita gunakan dulu yang kategoris yang satu ini dulu Pak, bukan yang graduate. Maksudnya gini, yang graduate nanti saya coba kulik dulu. Nanti kalau sudah ketemu, saya bantu share lagi. Kalau untuk yang categorize, kita klik categorize dulu. Kita pilih value-nya itu misalkan yang di ini. Misalkan ternak sapi dulu. Setelah dipilih, Bapak Ibu pilih yang di bagian kategori warna atau color range ini. Diklik saja. Misalkan di sini saya menggunakan yang magma. Nah, jangan lupa, misalkan di sini saya delete dulu. Saya pilih coloran magma, kemudian klik classify. Yang ini dihapus saja, dia tidak ngikut. Kemudian kita klik apply, klik OK. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat
jumlah ternak sapi di Kalimantan Barat dari yang jumlahnya terkecil sampai dengan yang paling besar. Ada warnanya di sini. Tujuan pertama yaitu menggabungkan data peta dengan data statistik atau data tabel itu sudah terpenuhi. Seperti itu. Kalau untuk yang tadi Bapak tanyakan, itu nanti saya kulik lagi, Pak. Tapi data-data ini akan saya segera sampaikan untuk latihan. Dari saya itu dulu, Pak. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Ini untuk diskusikan saja. Jadi bagaimana Bu Novi? Tidak terlalu iya, sulit ini lebih menarik Mas Sigit karena kayaknya kalau biasanya dulu kan saya coba pakai ArcGIS ya. Ya. Kan kita kaitkannya dengan kode kabupaten atau kode kecamatan, kode desa. Ini kan langsung nempel nih. Ya, betul. Di Excel-nya. Ya, kayaknya sih lebih mudah sih ya. Benar, Bu. Yang kedua, kalau Ibu pakai Quantum GIS, Ibu tidak khawatir. Kenapa tidak khawatir? Karena kalau pakai Esri kan kita harus bayar lisensi. Kalau misalkan ada mata-mata Esri di ruang rapat kita bisa kena tuntut dia, Bu. Nah, tapi kalau pakai Quantum kan ini sifatnya software open source. Jadi kita bisa pakai, dan yang digunakan ini kan yang software jangka panjangnya yang untuk 3-14 ini. Seperti itu. Ya, cuman tadi kendalanya sama. Saya kan pakai MacBook-nya kayaknya ya. MacBook Ibu itu OS-nya tinggi itu. Jadi di Quantum GIS-nya yang harus menyesuaikan. Tapi ya enggak apa-apa. Kita punya perangkat yang lain aja. Yang Windows ada kan? Iya, ada. Nanti pakai Windows saja. Nah, cuman nggak bisa bawa kemana-mana lah. Iya, itu dia. Ini masalahnya, saya ini kerja di rumah, bukan kerja di kantor. Oh, gitu. Iya. Tapi tidak apa-apa, Bu. Nanti gini, saya akan buatkan video YouTube-nya. Nanti akan saya share-kan ke teman-teman melalui Ibu ya. Nanti tolong link-nya nanti saya kirim ke Ibu, tolong disampaikan ke... Mas Sigit izin. Ya. Kebetulan kan gini, kalau teman-teman kami kan bikin grup nih di kantor. Iya. Bisa kita andalkan atau bisa kita libatkan dalam pemetaan. Iya, Bu. Kalau kira-kira berkenan Mas Sigit diundang untuk berkenan nggak ya? Bisa, Bu. Kita sama-sama belajar. Oke, siap. Karena gini, Bu, saya punya kepentingan juga terkait keterisian data di geoportal itu. Siap. Kawal aja. Kalau mau disodok-sodok aja teman-teman di situ. Iya, nanti saya secara gradual nanti saya memang memerlukan bantuan Bapak Ibu di situ. Seperti itu. Atau Mbak Dian ya? Jadi pertemuan pada siang ini jangan dibuat pusing Bapak Ibu, sekedar pengetahuan saja. Nanti untuk Bapak Ibu yang membantu Bu Novi di data, terutama untuk entry data di sini, bisa melihat video yang nanti akan saya bagikan juga ke kawan-kawan di Dinas Pangan. Nanti juga ada link YouTube-nya, Bu. Oh ya. Datanya ini juga data latihannya saya akan kasihkan ke Bapak Ibu yang ada di Dinas Pangan. Seperti itu. Materi hari ini. Saya tuh lupa Mas Sigit pernah dulu kuliah dynamic system ya, dikolaborasikan dengan pemetaan. Iya. Menarik sekali kan, jadi kalau pada rentang waktu tertentu itu pergerakan datanya tuh kelihatan gitu. Betul. Sistem ini saya udah lupa sih, udah ditinggalkan beberapa tahun lalu. Betul. Mudah-mudahan nanti kita teman-teman bisa dibantu jadi expert ya, Mas Sigit ya. Insya Allah, Bu, saya bantu, Bu. Jadi ke depannya data-data ini kan datanya sifatnya dinamis nih, Bu. Ini Bapak Ibu bisa langsung edit di sini. Dan itu warnanya juga akan berubah nanti. Nah, Quantum GIS atau GIS ini akan membantu eselon 3 dan eselon 2-nya pada saat rapat dengan Bapak Gubernur, Bu. Seperti itu. Jadi tidak perlu lagi membawa dokumen-dokumen yang terlalu berat. Misalkan di sini saya rubah angkanya. Saya tinggal klik di sini.
toggle editing mode. Nah, saya rubah ini 500 misalnya. Di sini saya ganti 3000. Di sini saya ganti lagi 5000. Nggak kelihatan ya, ngerubahnya di mana tadi ya? Oh ya, sebentar. Ini saya share screen lagi. Screen-nya ya. Ya, sebentar. Stop. Pak, izin Ya. tanya boleh? Ya, Pak? silakan. Kalau untuk yang saya ada nggak Pak ya file SAP-nya? Gimana Mas? Kami kemarin dapatnya tuh dari GADM. File SAP yang Ya. sampai tingkat desa ada nggak yang file Oh, SAP-nya? itu di Pak Yoda atau di Pak Yoda ada itu? Atau di web service-nya Kementerian Desa ada, bisa di-download. Website? Ya. Jadi kalau tidak salah, Kementerian Desa itu punya WebGIS. Nah, WMS-nya bisa kita copy. Nanti bisa kita download pakai Quantum GIS juga. Apa sih barang di bawah ini? Nah, nanti bisa kita download juga pakai Quantum GIS. Nah, bagaimana cara downloadnya? Nanti di sesi berikutnya saya kasih tahu. Untuk pertemuan hari ini kita konsentrasi kepada menggabungkan data peta yang ada di sini. Menjadi data dengan data tabel yang menjadi data baru. Seperti itu. Nah, misalkan di sini mau saya rubah. Bu Novi, kelihatan nggak nih data-data ini? Bu, halo? Data ini kelihatan nggak di sana? Halo, iya kelihatan. Nah, misalkan data ini mau saya rubah, bisa langsung di sini dirubah, Bu. Kita tinggal klik di sini. Diklik. Misalkan di sini datanya bergerak dinamis di Kabupaten Kapuas Hulu, misalkan ternak sapi ada 500. Ketik 500, tekan enter. Misalkan di Kebengkayang terjadi peningkatan iklan 1000. Enter lagi. Ketapang misalkan 2000. Enter lagi. Kalau sudah diisi, jangan lupa disimpan. Nah, itu disimpan. Save edit. Diklik saja. Save edit. Kemudian editing tools-nya kita nonaktifkan. Klik lagi sekali. Kemudian klik save. Ibu lihat datanya sudah berubah kan? Yang di sini. Datanya sudah berubah, Bu. Bisa juga diedit di Excel, bisa. Seperti itu. Nah, jadi inilah yang disebut dengan data spasial. Data yang punya koordinat, ada ruangnya, ada waktunya, dan ada atributnya. Atributnya itu ya yang ini. Ini namanya atribut. Atribut kalau bahasa sederhananya itu data bawaannya itu ada di sini. Kalau misalkan ada pertanyaan berapa data yang bisa kita join tabelkan di sini, jawabannya tidak terbatas. Jadi Ibu mau punya data seberapapun, asalkan komputernya kuat, dia bisa simpan, Bu. Nah, seperti ini. Jadi kalau Ibu misalkan rapat, Ibu tinggal buka peta di sini. Bentar. Di sini saya tampilkan dulu. Nah, ini. Nah, kalau misalkan kita rapat, kita tinggal bawa laptop atau PC atau virtual seperti ini. Kita tampilkan kondisi ternak kalbar seperti ini. Kalau orang awam akan menilai, ini kan hanya peta biasa saja. Tapi ketika data statistik itu sudah kita tampilkan, itu ada maknanya, Bu. Nah, caranya seperti apa? Misalkan nggak mau repot, Bapak Ibu tinggal klik di sini.
Identify. Izin les sebentar ya Mas Sigit ya, gantian. Saya mau ikut yang join yang lain lagi. Lanjut Bu, lanjut Bu. Sama Mary masih teman-teman masih ikut kok. Ya, makasih ya. Ya, silakan ya. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin mengetahui kondisinya by picture atau melalui gambar, Bapak Ibu tinggal klik di sini. Asalkan datanya udah diisi ya. Tinggal klik di identify feature. Misalkan ada yang bertanya, kondisi ternak di Kapuas Hulu seperti apa? Tinggal klik saja di sini, Pak. Dia akan muncul di sini. Bisa dimonitor, Bu Mary? Nah, datanya tampil di sini, Pak. Ini nggak perlu koneksi internet juga bisa ya, Pak ya? Tidak perlu koneksi internet, Bu. Oh ya. Ini tidak perlu koneksi internet. Oh ya. Nah, seperti itu. Kalau untuk koneksi internetnya nanti di langkah selanjutnya yang namanya WebGIS. Oh, WebGIS. Kalau ini tidak perlu, ini bekerja offline saja. Oke, Pak. Seperti itu. Nah. Nanti saya minta tolong Bu Mary untuk mendistribusikan data latihan yang tadi saya buat. Berikut langkah-langkahnya yang nanti saya tampilkan di link YouTube saya, Bu. Oh ya, siap. Iya, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, Bu? Ini sementara karena belum terinstall jadi masih. Oke, enggak apa-apa. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak Ahmad, boleh diulang yang join tadi nggak, Pak? Oke, bisa. Nah, ini saya ulangi lagi. Ini saya close dulu. Oke ya. Nah, misalkan data spasial kita sudah kita siapkan, kemudian data Excel-nya juga sudah kita siapkan. Kita tarik datanya. Misalkan di sini saya punya datanya, data admin Kalbar. Tuh, tampil seperti ini. Tampil. Kemudian jangan lupa kita ambil data Excel-nya. Caranya klik layer. Ya, kemudian arahkan ke sini. Nah, ini. Arahkan ke add layer, kemudian Bapak Ibu pilih yang ini. Nah, itu dia. Add script layer. Itu prosedur pertama. Atau, ada cara kedua. Bapak Ibu klik kanan pada data admin Kalbar, klik kanan. Kemudian klik properties. Nah, Bapak Ibu pilih yang ini nih. Join. Kemudian klik tanda plus. Nah, klik tanda plus ini. Plus. Di sini Bapak Ibu pilih. Oh, sebentar. Ini keliru nih cara yang kedua. Karena seperti ini. Ya. Cara kedua itu yang seperti ini. Bapak Ibu klik di sini. Open data source. Data source. Kemudian Bapak Ibu pilih yang ini. Delimited text. Diklik. Nah, tinggal kita cari file CSV yang kita buat tadi. Klik di sini, di file name ini. Browse. Dan kita pilih data admin Kalbar ternak. Ini dia. Kemudian Bapak Ibu klik open. Open. Nah, pastikan, tolong diperhatikan, kita klik pada bagian file format ini, yang ini. Custom delimiters-nya diklik. Kalau diklik yang di atas, nanti dia tampil tabelnya seperti ini. Tidak akan bisa di-join tabelkan. Kita pilih yang ini. Custom delimiters. Nah. Kemudian, tab semikolonnya kita centang. Tuh. Kalau sudah seperti ini tampilannya, itu dapat dipastikan data tersebut bisa di-join tabelkan. Nih, aktifkan. Nah, tuh.
Jadi custom delimitersnya diaktifkan, semicolonnya di centangnya diaktifkan. Kemudian di bagian geometry definition, Bapak Ibu aktifkan yang no geometry. Pilih yang no geometry. No geometry. Nah ini. Nah, diaktifkan. Supaya apa? Supaya tabelnya bentuknya seperti ini. Kalau saya pilih poin koordinat, nah nanti bingung lagi nih. Kita harus ngisi koordinat. Kalau saya pilih yang well no text, kita juga harus pilih field-nya yang mana. Nah, supaya tidak bingung, semua datanya bisa terangkum, kita pilih yang no geometry. Nah, kalau sudah dipenuhi tahapan-tahapannya, Bapak Ibu tinggal klik add. Add, kemudian klik close. Datanya sudah tampil, data tabel, Excel, dengan data spasial. Sekarang kita gabungkan. Caranya bagaimana? Klik pada bagian data admin Kalbar, klik kanan, kemudian pilih properties, kemudian Bapak Ibu pilih join, diklik join-nya, kemudian pilih tanda plus. Untuk bagian join layer, itu sudah otomatis terisi. Kita tinggal pilih join field, mau dijoinkan di field mana. Kita pilih yang kabupaten saja. Nah, bagian ini biarkan saja, bagian ini biarkan saja, bagian yang ini kita centang. Ini kita hapus, karena kalau tidak dihapus, nanti data-datanya yang masuk itu namanya field-nya jadi ini semua. Data admin Kalbar semua. Nah, ini kita delete. Kalau sudah di-delete, oke kan saja. Kemudian ini diklik. Kemudian klik apply. Kemudian klik OK. Kita uji. Udah gabung belum datanya? Caranya klik kanan. Klik open attribute table. Nah, ini datanya. Nah, cuma data ini belum menjadi data spasial. Karena masih terpisah. Kita tutup. Kemudian kita bentuk menjadi data spasial baru. Caranya klik kanan. Di data admin Kalbar. Kita ekspor. Kita save future as. Nah, di sini kita ganti namanya misalkan data ternak Kalbar. Misalkan di sini saya simpan di desktop. Oke, Bang. Stop. Jangan lupa di save. Ini udah otomatis dalam bentuk save file ya. Klik save. Kemudian kita klik OK. Kita yes-kan saja. Sudah. S. Satu. Save. Jangan lupa di OK kan. Nah, Bapak Ibu lihat tandanya sudah berwarna hijau. Artinya itu sudah sukses digabungkan. Ini data barunya seperti ini. Kita lihat lagi datanya udah gabung apa belum. Klik kanan, open attribute table, nah ini dia. Nah itu Pak Ahmad, semoga bisa diikuti. Kalau terlalu cepat minta maaf. Nanti bisa di replay di video YouTube saya. Ada pertanyaan lagi, Pak? Bu Mary, ada yang mau ditanggapi? Silakan. Pak Suryanto, mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, Bapak Ibu, jika misalkan belum ada yang ditanyakan, koordinasi ini akan terus berlanjut. Dan video ini akan saya kirimkan kepada Bapak Ibu untuk diulang kembali tahapan-tahapannya. Misalkan ada yang masih belum dapat dimengerti, nanti bisa kita diskusi lewat WA Group. Nanti diundang saja Bu Mary, sayanya di situ. Saya akan coba bantu sebisa saya.
Sigit, boleh satu lagi nggak, Pak? Ya, gimana tuh, Pak? Yang cara nampilin yang apa? Yang kan di Huji saya tuh nggak tahu saya utak-atik kenapa kemarin itu Ya, di yang di bawah yang layer yang baru itu loh Pak, itu kan ada open source ya. ya. Itu cara nampilinnya gimana Pak? Open source yang mana ya? Kok di tempat saya nggak ada Pak ya? Yang di mana itu? Yang di bagian ini kah? Yang di bawahnya, yang di pojokan kiri. Pojokan kiri, Enggak, yang di atas, yang di bawah project, di bawah project. kiri atas. Heeh. Di bawah project putih. Kan Iya. ada putih new tuh Pak. Bukan itu Pak. Yang mana nih? Yang Sini. Nah, coba di share screen kan. Ini saya udah buat multiple ini. oh iya. Iya. Nah, Oke, coba Pak. di share screen kan. Yang ini Pak, nggak ada muncul dia yang kayak punya Bapak. Gimana? Yang di open source. Kan harusnya kan di bawah putih ini kan ada apa lagi gitu kan tadi. Oh gitu. Sebentar. Itu caranya gimana Pak? Oh coba digeser itu. Ini kan ada tanda. Coba digeser. Ini digeser seperti ini. Ini ya. Yang mana sih? Kok deso banget sih? Coba digeser ininya. Digeser bagian sininya. Ini Pak ya? Sebentar ya. Ini coba saya bantu di sininya. Coba saya anukan share screen Oh, saya. saya stop dulu Pak ya. Ya, ya. Salah. Mana sih? Oh, error. Bentar, Pak. Mana sih? Oh, stop share. Nah, ini coba saya share screen yang quantum di sini. Nah, coba digeser di bagian sininya, Pak. Yang ini nih. Misalkan saya pindahkan ke sini. Coba digeser, bisa enggak? Nah, seperti itu. Coba biar kelihatan gitu. Nah, seperti ini. Bisa enggak? Ini tinggal pengaturannya saja sih. Nah, misalkan ini saya ganti di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini. Itu masalah pengaturan aja, Pak, di sini. Nah, di sini nih. Seperti itu. Nanti dicoba, Pak. Baik, Pak. Misal ada pertanyaan lagi, Pak? Untuk koordinasi hari ini? Ayo Pak Sigit. Ya, silakan Pak. Ya, kenalin dulu, kenalan dulu. Ya Pak. Ini saya Taufik dari sama nih satu dengan Pak Novi gitu. Cuma kami hari-hari emang kerjanya di ini pemetaan ketahanan pangan. Ya. Cuma emang kerjaan kami mungkin lebih simpel ya. Artinya emang tabel Excel itu memang sudah kami kategorikan dulu, gitu kan? Iya Pak. Saya join gitu kan, jadi ya. Mudah gitu kan. Ini tapi dengan metode yang Bapak sampaikan ini mungkin nanti akan lebih menambah mudahnya kami bekerja. Itu Pak Sigit, salam kenal dari kerja di rumah beliau. Iya Pak. Ya Pak, jadi nanti metode-metode itu bisa saja dikombinasikan Pak. Ya, tinggal kombinasikan saja dengan peralatan yang ada. Jadi kalau quantum GIS bagi saya pertama legal, yang kedua lebih mudah saja Pak, dan tidak repot lah untuk menggunakannya seperti itu. Tapi yang penting data-data Excel-nya dirapikan saja Pak, mau dikategorikan juga bagus, disusun lebih terinci lagi juga bagus. Yang penting
Kalau kita di provinsi itu skalanya skala sampai kabupaten, Pak. Gitu aja, Pak. Demikian. Maaf Pak Sigit, Iya, Bu. kalau misalnya kami bawa laptop ke situ, bisa nggak tolong misalkan Pak? Kira-kira yang MacBook. Ini Bapeda lagi WFH, Bu. Oh, lagi WFH semua ya? Ya, bagaimana kalau kita nanti installnya itu via Zoom saja, bagaimana? Oh, iya, oke. Nah, seperti itu. Tapi ini pesan errornya memang nggak bisa sih. Oh, ya sudah. Fotokan Iya. itu tuh Pak. Kalau Windows Ya. kayaknya sih bisa. Iya, betul. Iya. Oke. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, misalkan tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas kehadirannya. Materi ini akan langsung saya kirim kepada Bu Mary, nanti tolong disebarkan ya Bu ya. Iya Pak. Kemudian nanti kita lanjutkan lagi pembahasannya, sekaligus nanti untuk upload datanya di geospasial. Kita selesaikan dulu instalasinya untuk quantum GIS-nya. Oke Pak. Data-data akan saya kirim dulu ke Bapak Ibu sekalian, termasuk video ini. Dan nanti saya cari jadwal lagi Bu, terkait upload dan koordinasi bagaimana integrasi data peta yang dimiliki oleh Dinas Pangan. Karena kan quantum GIS-nya kan belum diinstal semua kan? Iya. Baik, Pak, bisa tolong di-share ulang Pak yang kemarin yang alamat quantum GIS-nya Pak? Oh iya, ini saya quantum GIS-nya itu ada di sini Bu. Sebentar. Ini saya share screen lagi. Ini alamatnya. Quantum GIS. Nah, di sini Bu. Ini linknya ada di sini. Nah, saran saya, ya, Ibu gunakan yang ini aja Bu. Tuh. Oh, yang 64 bit itu ya? Ya, yang repository rilisnya jangka panjang supaya stabil. Nah, seperti itu. Oke. Bisa yang 64, bisa yang 32. Seperti itu. Ini linknya. Ini linknya saya kirim lewat WA lagi. Oh iya. Nah, saya copy. Ini saya pilih ke Ibu. Ya. Oke. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, misalkan nanti ada pertanyaan bisa undang saya di grup, nanti saya coba bantu. Sementara untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Iya. Saya mohon izin leave. Terima kasih. Oke Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat sore. Ya, sama-sama Bu. Ya.